Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM T0D024023. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yaitu tentang pemotongan PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi penghasilan pemotong kepada penerima penghasilan pada saat pembayaran atau saat penghasilan terutang. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 23 terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU PPh, serta berbagai peraturan Menteri Keuangan PMK yang terkait dan disesuaikan setiap tahunnya. Berikut adalah objek pajak PPh pasal 23, yaitu penghasilan finansial, ada dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua yaitu penghasilan sewa, sewa mesin dan peralatan, sewa harta bergerak lainnya, dan penghasilan dari penggunaan harta. Yang ketiga itu imbalan jasa, ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi lainnya. Semua objek pajak ini diatur dalam peraturan perpajakan dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tarif PPh pasal 23. Besarnya tarif pemotongan PPh pasal 23 berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilannya yang dipotong. Tarif ini berlaku untuk penerima penghasilan yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama, tarif 15%, yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua, tarif 2%, yaitu sewa mesin, peralatan, jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Yang ketiga itu tarif berlipat ganda, tarif naik 100% jika menerima tidak memiliki NPWP 15% menjadi 30% dan 22% menjadi 4%. Mekanisme pemotongan dan pelaporan. Pemotongan. Pemotongan melakukan pemotongan saat pembayaran atau saat penghasilan terutang. Penyetoran. PPh 23 disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan, laporan Bupet PPh 23 diserahkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh perhitungan PPh 23 tarif 2%. PT Sejahtera memberi jasa konsultasi kepada CV Indah senilai 20 juta. Nilai jasanya 20 juta dan tarif PPh-nya adalah 23. Tarif PPh 23-nya adalah 2%. Hasil perhitungannya adalah 400. Penjelasannya yaitu PPh 23 sama dengan 2% dikali 20 juta sama dengan 400 ribu. Jadi, CV Indah sebagai pemberi jasa wajib pemotong sebesar 400 ribu dan menyetorkannya ke kantor pajak sementara PT Sejahtera menerima neto sebesar 19 juta 600 ribu. Contoh perhitungan PPh 23 tarif 15%. PT Sejahtera membagikan dividen senilai 3 juta atau 3 miliar rupiah. PT Perkasa sebagai pemegang saham memiliki 10% dari total saham perusahaan. Total dividennya itu 3 miliar. Kepemilikan sahamnya 10%, dividen diterimanya 300 juta. PPh 23 5% adalah 45 juta. Jadi perhitungannya yaitu dividen PT Perkasa 10% dikali 3 miliar sama dengan 300 juta. PPh 23 sama dengan 15% dikali 300 juta sama dengan 45 juta. PT Sejahtera memotong 45 juta dan menyetorkannya, sementara PT Perkasa menerima dividen neto sebesar 255 juta. Pentingnya NPWP dan pemotongan PPh 23. Keberadaan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sangat penting dalam pemotongan PPh pasal 23. Jika diterima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan akan menjadi dua kali lipat,
yaitu naik 100%. Dengan NPWP, jasa konsultasi 20 juta, tarif 2%, sama PPh tiga sama dengan 400.000. Jika tanpa NPWP, jasa konsultasi 20 juta, tarifnya 4%, 2% dikali 2, jadi PPh tiganya adalah 800.000. Selisih pemotongan mencapai 400.000, oleh karena itu penerima penghasilan sangat disarankan untuk memiliki NPWP agar tarif pemotongan tidak berlipat ganda. Kesalahan umum dan tips pengelolaan. Yaitu ada lupa membuat bukti potong, selalu buat dan simpan bukti pemotongan PPh tiga. Dokumen ini penting untuk pencatatan akuntansi dan sebagai bukti untuk penerima penghasilan dalam membayar pajak tahunan mereka. Eh, yang kedua yaitu identifikasi jenis penghasilan salah. Pastikan Anda mengidentifikasi jenis penghasilan dengan benar sesuai dengan klasifikasi dalam peraturan terbaru untuk menerapkan tarif yang tepat. Yang ketiga yaitu keterlambatan pelaporan. Gunakan aplikasi Bupot yang disediakan DJP untuk memudahkan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan. Pelaporan tepat waktu menghindari penalti administrasi. Yang keempat yaitu verifikasi data penerima. Pastikan selalu memverifikasi keberadaan NPWP penerima penghasilan sebelum melakukan pemotongan untuk menghindari kesalahan penerapan tarif. Sekian, terima kasih dari saya untuk penjelasan pemotongan PPh tiga. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.